Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Jadi sekarang aku bakal praktekin gimana caranya kita melakukan suatu analisis yang dinamakan dengan analisis interpolasi. Ya, kita langsung aja masuk ke praktikumnya. Pertama-tama kalian bisa add data dulu. Yang pertama itu ada data stasiun BMKG dan curah hujan dan stasiun Jawa Timur. Yang dua ini bisa kalian abaikan aja. Di sini ada dua data. Yang pertama itu data stasiun BMKG dan stasiun BMKG curah hujan. Kalau kalian open attribute table, di sini ada data-data mengenai nama stasiun dan curah hujan. Ini data curah hujannya satuannya mm per hari ya. Jadi harian bukan tahunan. Makanya angka dikit-dikit. Ada X yaitu koordinat lokasi stasiunnya. Oke, jadi sebenarnya apa sih interpolasi itu? Simpelnya interpolasi adalah suatu metode analisis untuk mengestimasi suatu daerah yang tidak memiliki nilai berdasarkan nilai-nilai yang ada. Jadi contohnya gimana? Contohnya misal kayak gini. Di sini titik-titik ini merupakan stasiun-stasiun BMKG yang dimana mereka itu memantau data curah hujan di lokasi tersebut. Nah, tapi bagaimana kita mengetahui data curah hujan yang tidak memiliki stasiun di daerahnya? Contoh daerah sini, itu kan nggak ada data curah hujannya, tidak tersedia. Makanya kita melakukan suatu interpolasi untuk mengestimasi nilai-nilai yang tidak ada datanya berdasarkan data-data yang ada. Nah, oke, langsung lanjut aja kita ke pembahasannya. Di sini kita akan melakukan tiga metode interpolasi. Kalian bisa buka ArcToolbox, terus buka ini, Spatial Analysis Tools, dan klik yang Interpolation. Nah, ini sebenarnya metode interpolasi ini tuh ada banyak, ada IDW, Kriging, Natural Network, Spline, Spot Barrier, Stopwood Raster, dan yang lainnya. Tapi kita di sini akan membahas 3 jenis interpolasi. 5 sih, sebenarnya 2-nya nanti tapi menyusul. Yang 3 pertama itu IDW atau Inverse Distance Weighting, Kriging, dan Spline. Nah, ini adalah 3 metode yang umum digunakan untuk implementasi dari estimasi suatu nilai. Oke, langsung aja kita masuk ke metode yang pertama. Dan masing-masing metode ini juga berbeda ya dari cara perhitungan estimasinya. Nah, kita coba mulai yang IDW. Nah, di sini ada input point feature. Kalian bisa masukin si stasiun BMKG curah hujannya. Oke. Nah, terus ada Z value field. Kalian pilih yang data curah hujannya atau field curah hujannya. Nah, output raster ini kalian pilih, kalian bakal naruh di mana. Folder kalian bebas. Dan kalian beri nama. Misal, aku bakal kasih nama IDW curah hujan Jatim. TIF. Pakai .tif ya. Nah, ini output cell size opsional itu kita bisa nge-setting si ukuran sel kita, sel raster kita. Dan ini sebenarnya bisa default aja. Saran aku default aja karena dia udah merekomendasikan lah istilahnya berapa cell size. Tapi kalau kalian mau atur juga boleh. Dan power ini defaultnya 2. Aku juga bakal di defaultin. Power ini maksudnya nanti kalian bisa ngatur seberapa besar pengaruh si weightingnya atau bobotnya. Nah, ini default aja, sisanya number of points juga default. Nah, terus kalian bisa tekan environment yang di bawah sini. Dan kalian klik yang processing extend. Dan ini bisa diganti yang extend ini sama SAM-S layer batas administrasi kalian. Karena di sini kita pakai Jawa Timur, kita pilih yang SAM-S layer Jawa Timur. Oke. Selanjutnya kita pilih yang raster analysis. Terus ini ada max. Kita pilih yang Jawa Timur juga. Nah, sip. Tinggal kita oke. Tinggal kita klik oke. Kita tunggu sebentar. Ini loadingnya memang cukup lama ya teman-teman. Nah, hasilnya nanti jadi akan seperti ini. Ini yang nilai ini tuh menandakan curah hujannya. Oke.
buat penjelasan metodenya, hasil metodenya nanti kita akan bahas masing-masing. Karena biar kita bisa mengkomparasikan antar metode satu dengan metode yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba metode yang kedua, yaitu kriging. Nih, metode kriging sama kayak tadi di menu yang sama, Special Analysis Tools dan Interpolation. Tekan kriging. Dan isinya juga sama. Ini input point feature-nya, pilih lagi yang tadi. Pilih curah hujan lagi, dan ini kita save lagi. Kriging curah hujan Jatim.tif. Ini kriging metodenya ordinary, spherical, dan ini sama kayak tadi, kita default aja semuanya. Dan environment-nya kita pilih kayak tadi lagi. Ini tuh biar nanti hasilnya langsung ke masking atau langsung ke clip sama si batas administrasi kita. Dan dimana batas administrasi kita itu kan Jawa Timur. Jadi biar kita gak usah susah-susah nge-clip lagi nanti. Timur. Oke. Kalau sudah selesai langsung kita klik OK lagi aja. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, hasilnya beda ya teman-teman, bisa dilihat. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke metode yang ketiga, yaitu spline. Nah, sama kayak tadi, jadi sebenarnya metode interpolasi ini tuh pengoperasiannya tuh sama semuanya, kurang lebih sama. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana nanti dia si algoritmanya menghitung estimasi dari nilai tersebut. Itu emang sangat matematis perhitungannya ya. Mungkin kita sebagai anak PWK juga rada sulit untuk mengerti, tapi nggak apa-apa. Yang penting basicnya kalian paham. Ini kita pilih spline curah hujan Jatim.tif. Oke. Ini sama, default aja semuanya, weight juga default. Sama kayak tadi, environment-nya kita pilih yang same layer Jawa Timur, dan raster analisisnya kita pilih Jawa Timur juga. Oke. Oke. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Oke. Kita akan melihat, nah, ini yang IDW, ini yang kriging, dan ini yang spline. Oke, kita bisa lihat hasilnya itu berbeda. Jadi bedanya di mana? Kalau IDW itu, dia membobotkan nilainya itu berdasarkan jarak dari titik-titik yang ada. Jadi, misalkan kita mengestimasi titik yang di sini, dia semakin dekat dengan suatu titik, maka bobotnya itu akan semakin besar. Makanya nilainya nanti akan semakin besar jika dia semakin dekat dengan titik-titik. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk hasil dari metode kriging. Jadi, metode kriging ini merupakan metode yang lebih advance perhitungannya jika dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Kalau kita lihat, ini hasilnya berbeda dengan yang tadi, yang IDW tadi. Kenapa? Karena pembobotan dari metode kriging itu tidak hanya didasarkan pada jaraknya saja, tetapi juga melihat autokorelasi dari data-data curah hujan yang ada. Jadi, titik-titik ini, data-data antara titik-titik itu dilihat pengaruhnya, apakah dia berpengaruh satu sama lain atau tidak. Dan semakin dia berpengaruh, maka bobotnya itu akan semakin besar terhadap estimasi nilai di sekitarnya. Dan kalau dia tidak memiliki pengaruh yang tinggi atau tidak berkorelasi secara spasial yang tinggi dengan data-data yang lainnya, maka dia akan memiliki bobot yang semakin rendah pula. Dan itu dinamakan dengan perhitungan geostatistik. Makanya kriging ini biasanya dia dianggap sebagai salah satu metode interpolasi yang lebih advance dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Dikarenakan perhitungan dari metode tersebut sendiri yang cukup rumit dan juga cukup banyak dari parameter si bobotnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat si hasil yang spline. Nah, kalau kita lihat hasil dari spline ini itu dia lumayan berbeda dari kedua metode sebelumnya. Karena kenapa? Jadi perhitungan dari interpolasi spline itu sebenarnya dia
fungsi matematis yang dimana dia meminimalisir adanya bentuk suatu curve dari hasil interpolasinya. Jadi misalkan kita lihat yang IDW, nah dia kan banyak curve-curve-nya yang terbuat, dan kalau spline dia tidak. Makanya dia tidak cocok digunakan untuk mengestimasi suatu data curah hujan. Yaitu lebih cocok digunakan untuk menganalisis suatu data seperti data gelombang laut dan semacamnya. Tapi karena ini cuma buat contoh doang, jadi gak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang selanjutnya yang dinamakan dengan TIN. TIN itu Triangulated Irregular Network. Jadi gimana maksudnya? Dan dia ini menunya nggak di yang tadi ya, nggak sama kayak interpolasi tadi. Kalau di ArcGIS, dia ada di bagian 3D Analysis Tools, Data Management, dan TIN. Terus kalian pilih yang Create TIN. Nah, atau TIN. Nah, di sini kalian bisa masukin nanti filenya bakal save di mana. Nah, nanti dia outputnya itu bukan raster, tapi dia TIN dataset. Dia beda sendiri jadinya. TIN Jatim. Nah, koordinat sistemnya kita pilih. Ini kita pilih karena kita di Jatim yang WG 1984 UTM Zone 49S. Dan ini kita pilih yang stasiun BMKG curah hujan. Fieldnya kita pilih yang curah hujan. Oke. Nah, ini kalau buat yang TIN, ini nggak perlu kita ubah-ubah lagi si environment settingnya. Karena apa? Ya, karena nanti kalian bakal lihat sendiri ketika hasilnya sudah keluar. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, buat TIN itu, dia akan membentuk sebuah pola segitiga, makanya namanya triangulated. Nah, jadi tiap titik-titik ini dia akan membentuk sebuah segitiga dan akan mengestimasi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, makanya dia gak bakal bisa misal kita asking sama si Jawa Timurnya. Dia cuma bisa mengestimasi nilai yang ada di antara nilai-nilai dari data yang ada atau dari poin yang ada. Nah, ini tuh sebenarnya untuk TIN dia lebih cocok untuk mengestimasi sebuah nilai elevasi atau nilai ketinggian. Jadi kalau buat curah hujan sebenarnya dia terlalu cocok. Dan kenapa dia ada di 3D Analysis Tools? Karena dia nanti outputnya itu berupa layernya itu 3D. Ini bisa kalian lihat. Dia makin kecil, makin rendah itu, makin besar dia akan semakin menjorok ke dalam. Seperti itu. Untuk metode yang terakhir itu dinamakan dengan kernel density. Kalian bisa buka Spatial Analysis Tools, Density, dan Kernel Density. Ini kita pilih lagi stasiun BMKG curah hujan. Population field-nya itu kita pilih yang curah hujan. Nah, selanjutnya kita save data kita. Kernel Density Jatim. Nah, ini juga sama, ini gak usah kita ubah lagi environment-nya. Kita klik OK aja. Nah, dia nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan membentuk suatu kotak, dan jadi sesuai namanya, density atau kepadatan itu, jadi sebenarnya dia itu menghitung suatu kepadatan berdasarkan jumlah titik yang ada di input analisis kita. Jadi dia semakin ada titik yang berdekatan dan juga bobotnya, maka dia akan semakin besar nilai estimasinya. Dan sama seperti tadi, sebenarnya ini tidak cocok digunakan untuk mengestimasi sebuah curah hujan. Dia lebih cocok jika digunakan sebagai mengestimasi sesuatu yang bersifat kepadatan, istilahnya, kayak kepadatan penduduk dan semacamnya. Jadi dia semakin dia memiliki nilai yang biru ini makin pekat, dia akan menunjukkan kepadatan yang tinggi dan sebaliknya. Oke. Nah, agar tidak bingung, kita bisa mengatur simbologi dari hasil interpolasi kita. Misalkan yang IDW, dia kan kita bisa lihat di sini nilainya 18, itu warna putih, berarti dia semakin besar
maka akan semakin warna putih. Biar kita gak bingung, kalian bisa atur simbologinya. Jadi simbologi itu secara sederhana itu untuk mengatur visualisasi dari layer kita. Kalian klik properties, lalu klik yang simbologi, lalu kalian bisa pilih yang classified, terus kalian color RAM-nya bisa kalian atur sesuka kalian. Biasanya yang ini, yang hijau ke merah. Jadi dia nilainya semakin kecil akan warna hijau, dan semakin tinggi itu warnanya merah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lebih mudah untuk dibaca, teman-teman. Nah, sama kayak tadi, kita cuma mengulang-ulang aja. Semuanya jadi akan seperti ini. Nah, sama yang spline juga, kita ubah semuanya. Yang kernel juga sama. Mana? Oh, ini. Juga sama. Ketika kita ubah color RAM-nya. Nah, oke. Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, interpolasi itu dia secara pengoperasian itu cukup mudah dan cukup simpel. Tapi yang perlu kalian perkuat adalah bagaimana kalian menginterpretasikan si metode tersebut dan seberapa tepat kalian mengimplementasikan dari penggunaan metode tersebut dalam satu kasus. Dan kalau kalian masih bingung dan ingin tahu detail si metode tersebut gimana, kalian bisa buka Google dan kalian tinggal cari dari website ArcGIS langsung. Dan di sini ada penjelasan mengenai metode-metode interpolasi. Sebenarnya di website ini ada penjelasan dari semua metode atau analisis yang ada di ArcGIS. Kalian tinggal baca aja di sini untuk detailnya. Ini di sini ada kayak penjelasannya, bagaimana algoritmanya dan sebagainya. Oke. Sekian video praktikum untuk materi interpolasi teman-teman dan semoga beruntung.